harus cepat dan tepat. Nah, jadi ada kalanya pengambilan keputusan itu bagi seorang pemimpin itu adalah kecepatan dan ketepatan. Jadi bisa saja pengambilan keputusan itu memang kalau dia sudah dipercaya sebagai pemimpin, ya, nah, jadi pemimpin itu ya decision making, mengambil keputusan. Nah, jadi kalau kita menghormati dia adalah pemimpin saya, nah, kemudian dia mengambil keputusan yang berbeda dengan saya, ya suka nggak suka ya harus kita terima. Nah, diterima itu kalau dari segi manajemen leadership kan begitu. Nah, jadi saya pikir kalau ada yang menilai bahwasanya prosesnya, ya saya kira proses itu bisa dijelaskan setelah diambil keputusan, karena memang kecepatan dan ketepatan mengambil keputusan itu kadang-kadang itu bisa menimbulkan prasangka. Jadi sebenarnya keputusan yang diambil Anies Baswedan itu, ya saya merasa dari segi proses memang ada sesuatu gitu kan. Tetapi dia sebagai seorang pemimpin ya mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, yaitu harus dijelaskan, nah, kepada pihak-pihak yang ini harus mau mendengarkan penjelasan itu. Jadi sangat sayang bagi saya kalau misalnya Partai Demokrat, Pak SBY keluar dari koalisi, menurut saya sangat sayang gitu ya. Tapi kalau itu sudah menjadi keputusan ya tetap kita hormati gitu. Karena kan biar bagaimanapun seorang pemimpin itu dia harus teruji dalam mengambil keputusan gitu. Jadi pernyataan, saya bisa bilang ini pernyataan pribadi abang atau atas nama DPP Umat? Nah, jadi sekarang ini saya tentu dalam wawancara ini adalah sebagai katakanlah pribadi, tapi pikiran-pikiran saya ini akan saya sosialisasikan juga di Partai Umat gitu. Mudah-mudahan pendapat saya, pandangan saya ini bisa diterima gitu kan. Nah, tapi apapun ceritanya ya saya tetap menghormati keputusan Majelis Syuro. Nah, walaupun saya wakil Majelis Syuro karena ada Pak Amin, nah keputusan Pak Amin itu harus dihormati. Ada lagi ya yang lebih ini kan kelihatannya nah, jadi menurut ini sebuah ya mudah-mudahan pilihan Anies terhadap Muhaimin Iskandar ini pilihan yang tepat, yang terbaik untuk menjawab persoalan bangsa. Jadi hari ini kita dihadapkan kepada pilihan bahwasanya ambillah keputusan itu demi kepentingan bangsa, demi kepentingan negara ini. Perpaduan antara Anies dengan Muhaimin Iskandar ini adalah sebuah perpaduan ya katakanlah kaum modern, generasi yang sudah memiliki pemikiran modern terhadap bagaimana membangun kehidupan masa depan bangsa. Barangkali itu. Oke. Tapi Bang mungkin ya ini kelihatannya kan Demokrat kan udah keluar dari koalisinya. Ya saya berharap. Dia akan gabung dengan misalnya PKS sampai hari ini belum ya Bang ya? Saya berharap semua koalisi yang mendukung Anies Baswedan tetap dalam satu kesatuan, dalam satu soliditas. Perbedaan-perbedaan itu menurut saya itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi yang kita perlu pentingkan adalah bagaimana memperbaiki bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kalau persoalan perbedaan, kita harusnya sudah berlatih. Bahwa berbeda-beda kita di dalam pandangan, tapi satu kita dalam kepentingan bangsa. Gitu. Kan Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Oke.
ya, 25 isu baru untuk Indonesia. Nah, mudah-mudahan mereka terpilih, ya, mudah-mudahan mereka dipilih oleh rakyat. Nah, karena ini betul-betul ya mudah-mudahan ini mengangkat harkat derajat Indonesia, kemudian menumbuhkan kepercayaan rakyat, dan juga kepercayaan dunia untuk membangun Indonesia yang lebih kondusif. Nah, ada pun isu-isu, kita ini kan memang perkara isu, siapa sih yang nggak punya isu? Kalau perkara kelemahan, siapa sih yang nggak punya kelemahan? Ya kan? Ya hampir semua punya kelemahan gitu. Tapi ketika misalnya Caimin ini begitu dia dicalonkan lalu dicari-cari pasal untuk mempressure, saya kira itu perbuatan yang sangat tercela. Ya. Artinya apa? Artinya menghalang-halangi orang. Ya, menghalang-halangi orang. Sebentar, saya ingin katakan berapa banyak kasus-kasus besar, berapa banyak kasus-kasus besar yang dibuat oleh era rejim Jokowi ini. Ada 349 triliun lah, ada sekian ratus triliun lah, kemudian penyelewengan yang luar biasa besar. Nah, tapi kenapa orang baru dicalonkan sebagai calon presiden lalu dibuka-buka? Kalau memang salah, kenapa nggak dari dulu? Ya, loh, toh misalnya Ganjar, ya, Ganjar itu tentang EKTP-nya, ya kan? Nah, kemudian udah, kalau saya prinsip sepanjang orang itu, ya kan, tidak diproses di pengadilan, ya kan, tidak diproses di pengadilan, tidak jadi tersangka, ya, senang tidak senang, dia adalah clean. Ya, kalau dia memang salah, kenapa? Kenapa? Jangan gara-gara ketidaksukaan, ketidaksenangan lalu dicari-cari kesalahan untuk menghambat-hambat. Menurut saya itu berbahaya, itu keserakahan kekuasaan. Ya. Tapi Bang, barangkali menurut Abang cara yang dipakai ini nama Nasdem kayak terlalu, ketulis saya ngomong Pak SBY terlalu kasar. Mungkin politik sih sah-sah aja di mata Abang kan mantan ketua umum, sekjen, mantan menteri. Abang artinya politisi di mata Abang seorang FS Kabar.